Perkenalkan, nama saya Muhammad Bim Fair Zaman, NRP 10 2118 100000043 dari Departemen Teknik Mesin Industri bersama dengan rekan saya Fakhri Muza Alfihuda dengan NRP 10 2118 100000042. Di sini kami akan memaparkan model bisnis kami, yaitu Autonomous Underwater Vehicle untuk biofouling kapal. Seperti apa ide bisnis kami? Kami menawarkan sebuah alat maintenance kapal tanpa awak atau autonomous, beserta dengan pelatihan untuk pengoperasian alat tersebut. Selain itu, kami juga menawarkan jasa reparasi atau maintenance, serta spare part dari mesin tersebut. Apa yang dibutuhkan ketika mengoperasikan alat untuk sebuah perusahaan? Yang pertama, biaya operasional yang rendah, dan kedua, pengoperasian yang mudah. Nah, alat yang kami tawarkan dapat bekerja secara otomatis atau tanpa awak, di mana hanya dibutuhkan satu operator untuk mengawasi jalannya operasi mesin, yang artinya biaya operasi menjadi lebih rendah. Kemudian untuk permasalahan yang kami angkat, di sini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, kerusakan pada kapal, kecelakaan pada kapal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya perawatan yang rutin. Jadi untuk hull-nya itu sangat jarang sekali, karena pada saat perawatan ini hanya 5 tahun sekali, bahkan ada yang satu tahun sekali juga. Dan di sini ternyata dibutuhkan maintenance atau inspeksi secara langsung sebelum masa maintenance-nya. Kemudian yang kedua, pendeteksi kerusakan pada lambung kapal ini masih kurang canggih, karena selama ini sebagian besar masih menggunakan kamera ataupun ada orang yang menyelam secara langsung, dan inspeksinya itu dilihat secara visual, secara mata, jadi dilihat apakah ada kerusakan atau apa. Dan kemudian untuk mitra-mitra rekan dari bisnis kami, di sini ada Toko Elektronik dan Blue Robotics, di mana ini adalah penyuplai untuk komponen-komponen elektronik kami untuk KUV-nya. Di sini ada Sekolah Robot Indonesia dan PT PUI MIA ITS untuk riset dan pengembangan, serta link-link untuk perusahaan galangan kapal ataupun perusahaan transportasi. Dan di sini ada juga galangan-galangan kapal tersebut. Dan untuk aset-aset dari bisnis kami, urusan kami, di sini ada robot AUV tersebut, dan ada hak cipta teknologinya, dan modul pelatihan pengoperasian AUV. Dan untuk biaya yang dikeluarkan, di sini ada biaya maintenance AUV, biaya marketingnya, biaya pembelian komponen alat, di sini meliputi biaya maintenance dan untuk pembuatannya, dan ini ada gaji karyawan juga. Lalu untuk sumber pemasukan di sini bisa melalui investor dan hasil penjualan dari alat dan jasa perawatan AUV dan penjualan spare part dari AUV tersebut. Go to market strategies. Karena bisnis kami ini dimulai dari nol atau masih mulai dari nol, pertama-tama kami akan membuat sebuah prototipe dan juga video desain dari produk kami. Serta kami akan membuat sebuah website untuk perusahaan kami. Nah, lalu kami menggunakan koneksi dari Sekolah Robot Indonesia dan juga PT PAL Indonesia untuk masuk ke dalam target pasar kami, yaitu galangan kapal di dalam negeri. Nah, di situ kami akan memberikan demo alat kami secara langsung agar perusahaan galangan-galangan kapal ini itu tertarik kepada alat kami. Competitor Matrix. Sejauh ini, alat untuk melakukan pengecekan atau maintenance pada kapal masih terbatas menggunakan ROV. Dan kami masih belum menemukan adanya perusahaan yang menggunakan AUV untuk melakukan pengecekan pada kapal. Maka dari itu, kami dapat menarik kesimpulan bahwa produk kami memiliki keuntungan di bagian kemudahan dalam pengoperasian serta return of investment yang tinggi, karena biaya pengoperasian AUV kami yang cukup rendah. Tim member. Untuk tim member sendiri, ada saya, Muhammad Bimo Fairuz Zaman, dari Departemen Teknik Mesin Industri yang memiliki pengalaman di 3D modeling, drafting, design, and structure. Kemudian saya, yaitu Fahri Muza, saya dari Departemen Teknik Mesin Industri. Saya mengambil keahlian di bidang otomasi dan robotics, dan saya juga pernah
menang beberapa kompetisi di bidang robot bawah air, khususnya seperti di SAUVC, Singapore Autonomous Underwater Vehicle, dan ada beberapa lomba lainnya di Indonesia, seperti kontes kapal cepat tak berawak nasional. Kemudian untuk status dari bisnis kami, ini masih hanya berupa ide dan rencana ke depannya yaitu kami akan berusaha untuk mengikuti lomba inovasi bisnis dan startup agar mendapatkan biaya pemasukan untuk riset dan untuk membuat alat tersebut. Lalu kami akan mencari investor agar biaya pemasukannya lebih banyak dan bisa membuat AUV ini secara maksimal. Lalu kami akan menawarkan produk kami ke perusahaan galangan-galangan kapal yang berada di Batam sesuai dengan target pasar kami. Lalu kami akan terus melakukan riset dan pengembangan serta memperluas jaringan agar bisa dijangkau seluruh Indonesia. Lalu apabila memungkinkan kami akan memperluas lagi ke kawasan Asia Tenggara, terutama di Singapura yang padat sekali arus transportasi lautnya dan galangan kapalnya pasti juga sangat padat, dan apabila bisa lebih besar lagi kami akan mentargetkan ke satu dunia, ke go global, jadi agar semua dapat merasakan produk kami dan teknologi kami. Ya, sekian dari kelompok kami untuk tugas wawasan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.